Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, bicara tentang malam Lailatul Qadar, tentu sangat menarik kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar. Bagi orang-orang yang mencintai pertemuan dengan Allah dan menginginkan akhirat, mereka senantiasa menunggu momen malam itu. Selama 1 tahun, mereka menunggu kapan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Karena dalam Al-Quranul Karim, kalau Anda baca dalam surat Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, maknanya dari awal sampai akhir tidak ada satu malam yang dijelaskan keutamaannya secara detail dan terulang-ulang di banyak ayat melebihi malam Lailatul Qadar. Contohnya, Allah mengatakan wal fajri walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Maksudnya 10 malam akhir Ramadan. Dan disebutkannya 10 akhir Ramadan, artinya diisyaratkan kepada malam Lailatul Qadar. Dan Allah juga mengatakan di ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah sebut bahwa malam Lailatul Qadar dengan malam mubarakah, malam yang penuh berkah. Bahkan ada satu surat khusus yang Allah sendirikan berbicara tentang Lailatul Qadar. Dan tidak ada siang khusus yang dibicarakan dalam Al-Quran, tapi ada satu malam yang dibicarakan dalam Al-Quran dan dibuatkan satu surat membicarakan malam Lailatul Qadar. Dan surat itu disebut Suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin ila akhir ayat. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena mulianya malam ini di mana setiap muslim dan muslimah selalu menunggu-nunggu kehadirannya, sehingga kita perlu tahu apa keistimewaan Lailatul Qadar, kapan waktunya, bagaimana cara mendapatkannya, apa tanda-tandanya, amalan apa saja yang harus kita lakukan, dan siapa yang diberikan nikmat mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang terjadi, dan siapa yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, dan apa juga yang terjadi. Inilah yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, saya akan sebutkan 5 keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Pertama, Lailatul Qadar disebut malam diturunkannya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Lah, turunnya Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar melebihi kitab-kitab sebelumnya dari Injil, Zabur, dan Taurat serta Suhuf, itu turun di malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya turun di malam Lailatul Qadar itu maksudnya turun secara jumlah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah yang ada di langit pertama di dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar maksudnya surat pertama atau ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW di Gua Hira. Itu bertepatan dengan akhir Ramadan dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai akhir ayat. Turunnya ayat Al-Alaq kepada Rasul sehingga Rasul resmi didaulat menjadi seorang nabi, itu turun di Gua Hira bertepatan dengan Lailatul Qadar di 10 malam akhir Ramadan. Sehingga Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Lailatul Fasli wa Takdir, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam penuh penentu dan takdir manusia. Dan ini salah satu makna dari Al-Qadar, karena makna Al-Qadar itu banyak. Salah satunya yaitu Lailatul Fasli wa Takdir, di mana malam itu seluruh takdir manusia dirinci. Ada catatan umri saat kita berada di perut ibu kita di usia 4 bulan, Allah utus malaikat mencatat rezekinya, amalnya, ajalnya, akhir hayatnya, apakah dia senang ataukah dia susah, su'ul khatimah atau husnul khatimah, begitu maksudnya. Kemudian ada takdir sanawi,
dan itu di malam Lailatul Qadar. 1 tahun yang akan datang ditentukan kebaikannya oleh suatu malam di malam Lailatul Qadar. Dan ada juga takdir yaumi. Allah mentakdirkan setiap hari ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lapar, ada yang kenyang, dan begitu seterusnya. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Allah mengatakan di malam Lailatul Qadar itu Allah putuskan setiap takdir hamba 1 tahun yang akan datang. Maka jangan pernah sia-siakan malam Lailatul Qadar, karena nasib setahun yang akan datang ditentukan di malam itu. Kemudian yang ketiga, Lailatul Khair. Lailatul Qadar disebut juga dengan Lailatul Khair, malam penuh dengan kebaikan, karena orang yang beribadah di malam itu akan dilipat-lipatkan pahalanya, sampai Allah katakan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya 80 tahun kurang lebih. Maka itu sebuah kebaikan. Kemudian yang keempat, Lailatul Salam. Malam Lailatul Qadar disebut juga dengan malam keselamatan. Selamat dari apa? Maksudnya salam minasyuruk, keselamatan dari segala jenis keburukan, karena di malam itu malaikat banyak yang turun. Maka jumlah para malaikat yang turun, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika memberikan catatan kepada ayat tanazzalu malaikatu warruh, bahwa malaikat yang turun dari langit ke bumi itu jumlahnya sebanding atau jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pasir ataupun kerikil yang ada di permukaan bumi. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang bisa menghitung kerikil? Laut ada kerikilnya, gunung ada kerikil-kerikilnya, bahkan orang yang sedang membangun bangunan pun mempunyai kerikil. Siapa yang bisa menghitung kerikil sebanyak yang ada di dunia? Lah, sementara malaikat yang turun itu sebanyak itu, bahkan lebih banyak daripada itu. Makanya disebut Lailatul Salam, malam keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian yang terakhir, malam ampunan atau pengampunan. Makanya Rasul mengatakan, man qama lailatul qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan di malam Lailatul Qadar ini dengan beribadah, penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu bagi dia. Subhanallah, itulah Lailatul Ampunan. Jadi, Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'an. Lailatul Qadar adalah Lailatul Fasli wa Takdir, malam di mana dirinci nasib manusia setahun yang akan datang. Kemudian juga Lailatul Qadar juga berarti malam Lailatul Khair, penuh dengan kebaikan, karena orang yang beribadah di malam itulah ganjar berlipat-lipat sampai 1000 bulan. Kemudian yang keempat, Lailatul Qadar juga disebut Lailatul Salam, malam keselamatan dari segala jenis keburukan, karena malaikat turun ke bumi. Dan yang terakhir, malam Lailatul Qadar disebut juga dengan malam ampunan, karena siapa yang menghidupkan malam itu ataupun menghidupkan sebagian besar daripada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan janjikan dengan ampunan. Baik, setelah itu kita akan mengenal waktu-waktu Lailatul Qadar. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bertengkar dengan Abdullah ibn Abi Hadrat. Abdullah ini bertengkar, berselisih dengan Ka'ab ibn Malik. Ya, manusiawi ya. Sahabat juga bukan malaikat. Sahabat juga manusia sama dengan kita. Kalau ada berselisih, ya wajar. Jadi, ketika itu, Ka'ab ibn Malik ini berselisih dengan Abdullah ibn Abi Hadrat. Mungkin dalam masalah harta, masalah perniagaan, atau masalah bisnis, atau masalah apa gitu ya. Jadi, suaranya kencang. Dua-duanya mengencangkan suara. Lah, kebetulan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya keluar di rumahnya malam-malam hendak mengkabarkan kapan Lailatul Qadar. Tiba-tiba kemudian dua laki-laki, maksudnya Ka'ab ibn Malik dan Abdullah ibn Abi Hadrat ini bertengkar. Kemudian Rasul mengatakan, sebenarnya maksud aku keluar malam ini adalah menemui kalian itu, hendak mengkhabarkan tentang letak kapan waktu Lailatul Qadar. Tapi karena aku melihat kalian bermusuhan, kalian bertengkar, kalian berdebat, Allah angkat pengetahuanku tentang Lailatul Qadar.
artinya aku dilupakan. Lupa padahal sudah diberitahu tanggalnya, dilupakan oleh Allah Azza wa Jal. Kata Rasul, boleh jadi dengan diangkatnya waktu Lailatul Qadar sehingga kita tidak tahu tanggal berapanya, itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah Lailatul Qadar itu di tanggal 27, 26, 25 dan begitu seterusnya. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah, kata para ulama, sebenarnya kalau seandainya ketika itu tidak ada pertengkaran antara Ka'ab ibn Malik dan Abdullah bin Abi Hadrat di hadapan Rasul, tentu Nabi SAW akan mengkabarkan beritanya. Oh, Lailatul Qadar itu tanggal 27 umpamanya. Oh, Lailatul Qadar itu tanggal 25. Oh, Lailatul Qadar itu 21 umpamanya. Tetapi karena ada dua orang yang berselisih, maka Rasul dilupakan. Tentu hikmah di balik ini adalah kalimat tadi, hadis Nabi SAW, boleh jadi dengan diangkatnya waktu Lailatul Qadar sehingga samar waktunya, itu lebih baik bagi kalian dan bagi kita. Maka Rasul mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu di tanggal 27, di tanggal 29 ataupun di tanggal 25. Namun walaupun demikian, Nabi SAW tetap memberikan ancar-ancarnya kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam akhir. Bahkan ada riwayat di tanggal-tanggal ganjilnya. Maksudnya 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Disinilah letak-letak malam Lailatul Qadar. Walaupun yang paling kuat yang dikuatkan para ulama adalah Lailatul Qadar itu banyak terjadi di tanggal 27. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lalu setelah kita mengetahui, tetapi ulama mengatakan juga ya, sebaiknya jangan kemudian kita terfokus dengan tanggal-tanggal ganjil 10 akhir Ramadan saja, karena sistem penentuan masuknya Ramadan di negeri kita, apalagi ada namanya Ru'yatul Hilal, kalau terlihat maka diganjilkan, kalau tidak terlihat maka digenapkan. Sehingga terkadang kita tidak tahu apakah kemudian sekarang bagi kita tanggal ganjil, mungkin bagi mereka tanggal genap, atau bagi mereka tanggal ganjil, bagi kita tanggal genap pula. Maka yang sebaiknya kita hidupkan adalah 10 malam akhir itu dengan ibadah dan iktikaf, dan berharap meminta taufik dari Allah agar mendapatkan malam yang sangat-sangat luar biasa yang menentukan umur kita setahun yang akan datang. Lalu, apa yang harus dilakukan seorang muslim? Yang pertama, cobalah kita hidupkan malam itu dengan cara memperbanyak berdiri untuk sholat. Anda sudah sholat tarawih bersama imam, Anda sudah witir juga bersama imam setelah Isya 9 sampai jam 7 pagi. Maka Anda kalau ingin menambah lagi di tengah malam untuk tahajud, tidak ada masalah, silakan tahajud. Tetapi jangan sampai kemudian menggunakan 2 kali witir, karena witirnya sudah dilakukan sebelum Anda tidur di waktu sholat tarawih bersama imam. Tetapi ketika Anda sholat tahajud sendiri, kalau sudah sholat witir bersama imam, maka tidak perlu diulang lagi witir di sholat tahajud. Maka hidupkanlah malam-malam itu dengan berbagai macam ibadah, yang salah satunya dengan baca Al-Quran, dengan zikir dan yang semacamnya. Yang kedua, ad-du'a, doa. Sebagaimana yang diajarkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Rasul," kata Aisyah, "kalau seandainya aku mendapatkan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku baca?" Maka Rasul mengatakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, mencintai ampunan, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Maka bacalah, perbanyaklah doa yang diajarkan Rasul kepada Aisyah di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang nomor 3, al-iktsaru min tilawatil Qur'an. Perbanyak dari membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan hal-hal yang sifatnya taat, sedekah, birrul walidain, berzikir, berbuat baik kepada tetangga, dan begitu seterusnya. Lakukan hal-hal itu di malam Lailatul Qadar. Karena begini ikhwan, lipatan di malam Lailatul Qadar, kalau seandainya Anda umpamanya di malam itu bersedekah 1 juta, anggaplah Anda ingin membantu Tarbiyah Daily untuk operasional dakwahnya, Anda infakkan 1 juta di malam Lailatul Qadar. Coba kita bayangkan, 1 juta ini dikalikan 1000 bulan,
berapa miliar Anda seolah-olah Anda menyumbang miliaran kepada media dakwah ini karena kelipatan yang luar biasa di malam itu. Makanya disebut di awal Lailatul Khair, malam kebaikan. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran karena memang bulan Ramadan adalah bulan Quran. Memperbanyak zikir kepada Allah, ketaatan dan sedekah dan banyak lagi hal-hal dari amalan-amalan ibadah yang dianjurkan untuk diamalkan di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara ringkasan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar dan waktunya memang disembunyikan, akan tetapi cuman disebutkan ya kisi-kisinya saja. Pokoknya selama Ramadan ada dibagi 3, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Berarti Lailatul Qadar ada di 10 akhir. Dari 10 akhir ini ada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka carilah di tanggal-tanggal ganjil. Karena Syekh Utsaimin mengatakan setiap tahunnya Lailatul Qadar itu berpindah dari satu tanggal ganjil ke tanggal ganjil berikutnya. Jadi sudah ada ancer-ancernya antara 10 Ramadan akhir di tanggal-tanggal ganjil. Tetapi bukan berarti kemudian kita hidupkan di tanggal ganjil saja. Kalau bisa kita hidupkan di 10 akhir itu, kita hidupkan dari awal sampai akhir dengan cara iktikaf atau yang semacamnya. Karena satu kebaikan pada malam itu akan dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin, atau 84 tahun Anda beramal dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.